waktu Raja Mesir mengirimkan dokter terbaiknya, 2 dokter kepada Nabi Muhammad sebagai tanda sungkemnya, sebagai tanda hormatnya, sebagai tanda memuliakannya Nabi Muhammad SAW. Dikirim 2 dokter terbaik di negara Mesir. Begitu datang kata Nabi Muhammad, dia umumkan, ini saya dapat hadiah daripada Raja Mesir, 2 dokter yang paling ahli. Jadi kalau kalian sakit datang ya kepada 2 tabib ini. 3 bulan di Madinah gak ada yang datang. Bukan cuma gak ada yang datang, padahal sudah diumumkan oleh Nabi Muhammad. Ditelitinya, dipergikannya, setiap rumah-rumah dilihat ada orang sakit atau tidak. Ternyata tidak ada orang sakit. Sehingga kemudian 2 orang dokter itu datang lagi pada Nabi Muhammad dan dia berkata, ya Rasulullah, kami ini berdua adalah dokter yang terbaik di negara Mesir. Kami ini hampir tidak beristirahat setiap harinya. Kami selalu ada pasien. Kami ini diutus di sini untuk mengabdi kepada engkau. Tapi ternyata kami 3 bulan di sini, kami tidak bermanfaat. Kalau begitu izinkan kami untuk kembali lagi ke negara kami. Kata Nabi Muhammad, baik kalau begitu, pulanglah kalian. Dan terima kasih atas usaha dan upaya kalian dan penghormatan kalian kepadaku. Sampaikan salam kepada raja. Tapi kemudian mereka bertanya, wahai Nabi, sebelum saya pulang, bolehkah saya bertanya? Silakan. Apa sih rahasianya? Sampai aku tidak pernah melihat engkau, tidak melihat sahabat-sahabatmu dalam keadaan sakit sehingga aku perlu obati mereka. Memang tidak ada yang sakit, bukan karena mereka tidak tahu, mereka tahu ada aku, tapi mereka tidak datang kepada aku karena mereka tidak sakit. Apa sih rahasianya? Dijawab oleh Nabi, kalau seandainya kita semuanya melaksanakannya, maka kita juga akan merasakan seperti yang dirasakan oleh sahabat Nabi. Tapi kita ini cengkal orangnya. Bahasa Banjarnya apa? Apa cengkal itu bahasa Banjarnya? Mancal. Mancal baner orang. Apalagi masalah makanan, paling mancal. Apa kata Muhammad? Nahnu qaumun lam na'kul hatta naju fa idza akalna lam nashba. Kami ini adalah satu kaum yang tidak makan kecuali lapar. Lapar baru makan. Kalau kami makan tidak sampai kenyang. Kan kita kebalikannya. Belum lapar makan lagi. Makanya sampai ada kata-kata dari Habib Salim Syadzili, fi kulli makan. Setiap tempat pasti makan. Sampai Habib Salim itu bilang begini, Segaf, kalau orang di Afrika itu banyak orang yang meninggal karena nggak makan, di Indonesia banyak orang meninggal karena banyak makan. Di mana-mana makan. Ini yang menyebabkan kita itu banyak penyakit. Kalau Nabi Muhammad itu warnanya itu nggak ada macam-macam warnanya. Tapi sekarang kalau ikut Nabi Muhammad, bukan karena ikut sunnah, tapi saking pelitnya dia. Kalau Nabi Muhammad itu makanannya makan ayam saja, kambing saja. Nabi Muhammad kurang makan sapi, kurang. Nabi Muhammad makannya ayam atau kambing. Tapi kalau sekarang pakai begitu, berarti pelit itu saya belbetnya itu. Nah, ini yang terjadi sekarang. Apa sih yang terjadi yang nggak ada dalam kemasan zamannya Nabi Muhammad? Semuanya ada. Tapi kita kurang percaya. Seakan-akan kita ini baru saja terjadi, baru saja sebagai manusia. Padahal Allah Ta'ala dalam Al-Quran telah berfirman, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu terus bergulir kepada kalian. Apa bergulirnya? Yang baik pasti bahagia hidupnya, di dunia bahagia, di alam barzakh bahagia, di alam akhirat lebih bahagia lagi. Yang jahat, yang tidak taat kepada perintahnya Nabi, maka dia akan penuh dengan fitnah, penuh dengan masalah, tidak akan bahagia hidupnya. Di dunia enggak bahagia, di alam barzakh enggak bahagia, di alam akhirat juga lebih tidak bahagia. Itu yang terjadi. Kita bukan orang pertama. Yang seperti Fir'aun itu ada, sampai sekarang masih ada. Yang seperti Qarun ada, sampai sekarang masih ada.